Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 375 sampai 376 atau episode 401 sampai 402, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berhasil melewati jembatan surgawi berturut-turut, dari tingkat 8 sampai tingkat ke-13, semua orang terkagum-kagum dengan kejadian tersebut, tak terkecuali, Kaisar Sembilan Pedang juga merasa kaget dengan keajaiban Lu Feng tersebut. Kejadian yang begitu ajaib, menyebar seperti api. Sekelompok bawahan tidak bisa tidak berbagi dengan teman-teman mereka, serentak saja dalam setengah jam yang singkat, berita tentang pejuang yang hanya dilatih selama beberapa ratus tahun, tapi sudah melewati level ke-13, berita ini pun sudah menyebar ke seluruh jagat raya. Namun pemeran topik utama, yaitu Luo Feng tidak sedikit pun bersemangat. Aku belum akan mempelajari tablet 9 jagat raya. Dia tiba-tiba berhenti saat dia menuju kediaman pemimpin kota. Sambil mengerutkan kening, aku memiliki beberapa wahyu sebelumnya ketika aku melewati level 6. Aku pertama-tama akan kembali untuk merenungkannya, sebelum menuju keluar untuk mempelajari 9 tablet semesta. Setelah itu dia berbalik dan kembali ke tempat latihan ini. Setiap level yang dia lawan, dia telah bertukar puluhan putaran dengan lawan-lawannya. Oleh karena itu, dia jelas melihat keterampilan mereka dan cara mereka menangani persenjataan Nansen mereka. Mereka semua memiliki gaya yang berbeda darinya, dan oleh karena itu memicu sedikit inspirasi dalam dirinya. Sementara itu, di balkon yang tenang di tempat pelatihannya, Luo Feng melompat dan duduk bersila di sana, dan mulai merenungkan banyak pertempuran. Ini sangat penting baginya, maka ia segera menutup koneksi alam semesta virtualnya untuk mencegah akan adanya gangguan panggilan, dan lain-lain. Saat itu bersama dengan aliran energi kekacauan primal, Luo Feng merenung dengan tenang. Dia tidak tahu bahwa dia telah menciptakan keributan besar di seluruh semesta. Sementara itu juga, di dunia maya, di Pulau Guntur, di Istana Kesatria Sembilan Pedang. Kesatria Sembilan Pedang berdiri di sana dan mengerutkan kening, dia mengenakan baju hijau dengan sisik ungu di kepalanya. Tuan Kesatria, Luo Feng ini terlalu menakutkan. Banyak jenius absolut yang memulai dengan kuat, tetapi melambat ke arah belakang. Namun Lu Feng peningkatannya semakin mengejutkan, dia hanya hidup selama beberapa ratus tahun, namun dia sudah melewati level ke-13. Dia jelas jenius langka dalam 10 juta era. Para ksatria dan pemimpin negara jagat raya lainnya pasti ingin menerimanya sebagai murid mereka. Ketika itu terjadi, ia mungkin menjadi bawahan orang lain, kamu tidak bisa ragu lagi. Jade berdiri dengan gugup di samping. Kesatria Sembilan Pedang dengan lembut mengulurkan tangannya di udara. Kaisar Jade segera menahan apapun yang ingin dia katakan, diam. Aku mengerti, Kesatria Sembilan Pedang mengangguk. Namun, Jade berkata dengan gugup. Jade adalah Kaisar tingkat 9, Ksatria nomor 9 yang abadi. Karena itu mereka sangat dekat, dan keduanya sering mendiskusikan masalah bersama. Meskipun itu adalah Kaisar Sembilan Pedang yang memberi perintah, Jade biasanya adalah yang mengatur dan memimpin pasukannya, bersama dengan tugas-tugas lainnya. Kesatria Sembilan Pedang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui tentang hal itu, bahwa Bolan dan dia telah berlatih selama jumlah waktu yang sama. Namun, dia baru saja melewati level ke-8, namun dia sudah dianggap luar biasa di antara tingkat alam semesta. Namun Luo Feng ini telah melewati level 13, dia ribuan hingga puluhan ribu kali lebih kuat dari Bolan. Bolan adalah seorang jenius langka 10.000 era, namun, Luo Feng ini secara alami adalah satu-satunya jenius dalam waktu 10 juta era. Tapi lihat, mana dari para jenius 10 juta era ini yang tidak pernah membangkitkan banyak orang kuat untuk menginginkannya. Aku jelas mengetahui hal ini, Luo Feng juga harusnya sudah mengetahuinya. Kesatria Sembilan Pedang menggelengkan kepalanya, jika tidak, dia tidak akan mengabaikan email yang aku kirim kepadanya secara pribadi. Satria, kamu sudah mengirim surat kepada Lu Feng. Jade bertanya seraya terkejut. Dia tidak berharap tindakannya secepat itu. Dia tidak menjawab, bagaimana mungkin dia tidak berani menjawab.
Jade terkejut. Dia secara alami tidak akan berani untuk tidak membalasku. Namun, dia menutup koneksinya ke jaringan semesta virtual. Kesatria 9 pedang menggelengkan kepalanya. Karena dia melakukan itu, dia secara alami tidak dapat menerima apapun, maka aku tidak bisa menyalahkannya. Jade kaget. Pejuang hebat. Luo Feng ini memang hebat. Dia mungkin sudah mengharapkan banyak orang kuat untuk mengundangnya, atau memiliki niat untuk menerimanya sebagai murid mereka, dan karena posisinya sendiri rendah, dia tidak akan berani menolak siapapun. Karena itu ia sengaja mematikan koneksinya, ini tentu saja akan membuatnya tidak bersalah. Membuka kembali setelah beberapa saat setelah mengumpulkan sejumlah besar surat, ia kemudian dapat memilih dari beberapa surat yang telah ia terima. Hebat, kata Jade lembut. Jenius yang hebat, wajar saja dia memiliki kecerdasan seperti itu padanya. Kesatria 9 pedang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tenang, aku adalah ksatria di atasnya dan aku bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Surat pertama yang harus diterimanya masih tetap milik aku. Setelah Luo Feng melewati tingkat 13 jembatan surgawi, badai besar terjadi. Itu tidak hanya mempengaruhi eselon atas dari perusahaan virtual jagat maya, itu juga mencapai ras lain. Di sebuah bintang di negara jagat raya yang sunyi, ada celah di ruang angkasa yang menampung negara dewa di dalamnya. Negara Dewa Agung ini adalah tempat persembunyian organisasi klan serangga. Di dalam negara dewa, ada barisan gunung yang tingginya lebih dari 1 juta kem. Itu adalah gunung tertinggi di sana, dan pada puncaknya, ada sebuah kuil yang tingginya lebih dari 100.000 kilometer. Itu bersinar dalam cahaya emas yang menyilaukan, bersinar di atas tanah, dan bayangan bisa dilihat di dalam kuil. Manusia, prajurit serangga pemberani, mereka bekerja secara harmonis di dalam. Tuan, di dalam tingkat tertinggi kuil, bayangan berjubah emas melintas dan muncul di dalam istana yang luas, berteriak dengan cemas, aku punya masalah penting untuk dilaporkan. Masalah penting. Berteriak lebih dari 10.000 tentara serangga emas yaitu tentara serangga abadi, yang tersebar di dalam istana segera mengamuk ketika mereka melihat pria berjubah emas bergegas masuk, mereka mengeluarkan sinyal peringatan kepadanya. Hampir seperti yang mereka katakan jika dia menunjukkan lagi rasa tidak hormat, mereka akan menyerangnya. Mengapa terburu-buru? Apa yang harus dilaporkan? Sebuah suara lembut terdengar di dalam aula, suara yang menenangkan seluruh tubuh seseorang. Pria berjubah emas itu memandang dengan penuh hormat pada sejumlah besar tentara yang abadi melindungi sarang induk setinggi 10 km. Aku baru saja mendapat kabar bahwa manusia jenius Luo Feng, atau pejabat ketiga, baru saja mencoba jembatan surgawi hari ini. Dia hanya hidup selama beberapa ratus tahun, dan sekarang dia sudah melewati level ke-13. Tingkat 13, suaranya yang lembut memiliki kecurigaan di dalam, melewati tingkat 10 adalah tingkat abadi yang normal. Ini berarti bahwa pemahaman hukum nomor 3 sudah serupa, atau bahkan lebih baik dari yang sudah umum. Ya Tuan, pria itu menjawab dengan hormat tetapi mendesak. Dan untuk mencapai level seperti itu dalam beberapa tahun singkat, dibandingkan dengan Bolan yang paling luar biasa, yang berasal dari angkatan yang sama dari kompetisi jenius. Dia baru saja melewati level 8, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng sama sekali. Bolan itu sudah dianggap sebagai jenius langka dari 10.000 era terakhir, tetapi, Luo Feng ini layak menjadi salah satu dari 10 juta era terakhir. 10 juta era, itu sama dengan 100 miliar tahun. Meskipun alam semesta telah ada sejak lama, 10 juta era masih dianggap sebagai periode waktu yang lama. Jenius manapun yang mampu mengambil gelar itu, seperti Kedi dan Kesatria Si Huo, meskipun banyak yang telah jatuh selama waktu mereka, siapapun akan memiliki prestasi yang mengejutkan. Jenius absolut dari 10 juta era yang abadi, yang terlemah juga akan menjadi tingkat puncak kaisar. Jenius 10 juta era, sebanding dengan Kedi. Suara lembut itu bergema. Ya, kata pria berjubah emas. Ketika kita menyingkirkan ancaman Kedi saat itu, klan serangga kita telah menghabiskan cukup banyak energi dan sumber daya untuk menyebabkan gurunya mati. Pemimpin kota kekacauan utama tidak dapat membengkokkan waktu dan ruang dan menghidupkannya kembali. Suara lembut bergema, naikkan posisi Luo Feng ke nomor 1. Aku akan melaporkan ini ke organisasi kami sudah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapinya, sekarang kamu dapat pergi. Baiklah, ucap pria berjubah emas pergi dengan hormat. Alam semesta sangat luas, manusia, klan serangga,
ras otomat dan lain-lain, semua ini bersama-sama masih mengambil sebagian kecil dari alam semesta. Di daerah yang jauh, ada ras yang sangat kuat lainnya. Di antaranya, ada negara dewa yang tersembunyi dalam celah di sana. Ini adalah benua negara dewa yang dipenuhi dengan aliran energi hitam. Sementara itu di dalam kuil hitam yang megah, sebuah bayangan tertutup kabut hitam berlutut dengan hormat, dan di dalam aula dingin terdapat bayangan setinggi lebih dari 3 km yang terbentuk dari batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan bebatuan terbakar dengan api merah, hidungnya sesekali menembakkan api hitam. Kedua tanduknya tampaknya terbuat dari lapisan keramik tembus cahaya. Dia menatap bayangan hitam kecil. Seketika bayangan yang megah menembakkan api hitam dari lubang hidungnya. "Tuan, kami baru saja mendapat kabar bahwa kemanusiaan aliansi Hong baru saja menghasilkan seorang jenius mutlak, dia disebut Luo Feng. Dia hanya dilatih selama beberapa ratus tahun, namun dia sudah melewati level 13 jembatan surgawi," bayangan kecil itu berkata dengan penuh hormat. "Dia jelas jenius langka dalam 10 juta era, namun dia saat ini tinggal di tanah suci kota kekacauan utama umat manusia, dengan pemimpin mereka berjaga di sana. Karenanya, ras kita tidak memiliki cara untuk menyusup." Bayangan agung menatap bayangan di bawah. Dimanapun pemimpin utama kekacauan kota menjaga, tidak ada harapan. "Kami akan menunggu, ketika ia menjadi penguasa sektor, ia pasti akan menuju ke perang wilayah luar, secara alami akan ada kesempatan untuk menyingkirkannya." Logam kristal yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar negara dewa yang agung. Seluruh diameter tempat itu sekitar 3 juta km, dan sepenuhnya terbentuk dari kristal yang aneh. Sementara itu di inti area, seorang pria duduk di tahta hijau giok. Dia tampak seperti ukiran kristal sempurna yang memiliki penampilan seperti manusia, dan di dahinya dia memiliki satu mata emas. Riak-riak tak berbentuk berputar di sekitar matanya saat tersebar di diameter area 300 km. Ras manusia aliansi Hong yang jauh telah menghasilkan jenius langka 10 juta era. Sepertinya klan serangga, iblis dan ras automaton semua akan mencoba dan menemukan cara untuk membunuhnya. Mengirim ksatria untuk melakukan pekerjaan itu akan memiliki jaminan membunuh Luo Feng. Namun, harganya adalah bahwa mereka mengorbankan ksatria mereka untuk para pejuang kemanusiaan yang kuat. Menggunakan ksatria di tempat itu untuk membunuh Luo Feng, pasti tidak ada ras yang akan melakukan itu. Namun jika itu seorang yang abadi, mencoba membunuhnya akan sangat menyusahkan. Keempat ras puncak memiliki wilayah yang saling berdekatan, semakin mereka bertarung semakin baik. Pria itu berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, setelah itu dia menutup 3 matanya. Berita tentang manusia yang menghasilkan kejeniusan absolut, dalam satu hari, menyebar ke seluruh alam semesta ke berbagai ras yang tak terhitung jumlahnya. Kota kekacauan utama, di antara tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya, di balkon tertentu. Luo Feng membuka matanya sambil duduk bersila, mengungkapkan senyum di wajahnya, refleksi telah memberi aku manfaat yang baik. "Babata," Luo Feng berteriak dalam hati. "Ini," kata Babata penuh semangat. Karena Babata hanya mengakui Luo Feng sebagai tuannya yang sebenarnya hanya setelah dia mencapai tingkat penguasa domain, dia sekarang sangat cepat dan bersemangat dalam semua perintahnya sekarang. "Buat koneksi ke jaringan alam semesta virtual." Luo Feng tersenyum, seharusnya ada surat cukup banyak dari orang yang kuat. Dimengerti. Babata sangat senang. Dia segera membuka jaringan dan seketika, surat masuk membanjiri kotak pesan Luo Feng. Total 392 surat dan 13 permintaan panggilan, kata Babata. Begitu banyak, Luo Feng terkejut ketika dia tersenyum. Ketika dia memutuskan untuk mencoba jembatan sebelumnya dia menduga bahwa melewati level 12 dan 13 akan menciptakan badai. Setelah semua terjadi, yang terkuat dari penguasa domain wilayah primal yang telah dilatih selama puluhan ribu tahun hanya mencapai level 11. Dia segera mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual. Dan di wilayah virtual alam semesta Gunung Yuxiang, Luo Feng duduk di mejanya dan membuka layar. Di dalamnya ada banyak surat dan beberapa permintaan panggilan. Sebagian besar dari itu adalah dari ksatria, total 322 ksatria. Yang lain adalah beberapa tingkat abadi yang kuat, juga Wuka dan Rong Jun telah mengirim surat. Permintaan panggilan termasuk kedua, dan permintaan panggilan guru kamu Kaisar Tru yang ada di sini juga. Babata berdiri di bahunya dan berkata,
Luo Feng dengan cepat membaca surat-surat itu, kecepatan membacanya, mengejutkan ketika dia menyelesaikannya dengan cepat. Para ksatria tidak peduli tentang kejeniusan langkah 10.000 era. Adapun monster absolut dari 10 juta era, ini telah membangkitkan mereka. Luo Feng tersenyum. Dia bisa dengan jelas merasakan ketulusan mereka ketika mereka berbicara dengan penuh kasih kepadanya melalui surat, mengatakan bagaimana mereka bersedia menerimanya sebagai murid mereka. Tentu saja semuanya masih tergantung pada keputusan Luo Feng, dan para ksatria ini tidak repot-repot memaksanya sama sekali. Pertama-tama aku akan mengunjungi guruku, kata Luo Feng. Xin kemudian berpindah ke kota kekacauan primal. Luo Feng melompat turun dari balkonnya dan menjadi buram, dengan cepat menuju ke tempat tinggal Kaisar Truyan yang tidak terlalu jauh. Guru, Luo Feng berjalan ke halaman dan membungkuk dengan hormat. Duduk, Kaisar Truyan memiliki anggur aneh di sampingnya, dia menuangkan segelas untuk Luo Feng. Ya, ucap Luo Feng yang kemudian duduk. Haha, kamu benar-benar membuatku kaget. Kaisar Truyan meliriknya, setelah itu dia tertawa. Aku yakin banyak ksatria telah mengirimimu surat. Luo Feng mengangguk, ya, guru. Peningkatanmu mengejutkan, menurut level dan kecepatannya, bahkan jika kamu sedikit melambat di masa depan, menjadi kaisar yang abadi selamanya tidak akan terlalu sulit. Kaisar Truyan tersenyum. Setelah itu, seorang jenius langkah 10 juta era, selain jatuh di tengah jalan, yang terlemah masih menjadi kaisar puncak, dan hampir sepertiga dari mereka menjadi ksatria. Setelah menemukan peningkatan mengejutkan kamu, mereka pasti akan berjuang untuk menerima kamu. Setelah semua, hubungan guru-siswa adalah yang paling kuat. Luo Feng mengangguk dengan berat. Para prajurit yang kuat semuanya memiliki masa hidup yang sangat panjang, maka kerabat mereka semua akan mati. Orang terdekat mereka berikutnya tentu saja akan menjadi guru mereka. Menghargai guru mereka, ini adalah sesuatu yang sangat penting di antara umat manusia. Bahkan jika salah satu dari mereka melebihi gurunya dalam kekuatan, dia masih harus menghormatinya. Karena, guru adalah orang yang membimbing dan mempercepat pelatihan kamu, dan seorang guru sejati akan membantu kamu berkali-kali. Hutang ini sangat besar. Tentu saja rasa hormat diberikan. Siapapun yang tidak menghormati gurunya akan dihina dengan jijik oleh semua prajurit. Ini juga mengapa para ksatria semua ingin menerima Luo Feng sebagai murid mereka. Selama dia tidak mati di tengah jalan, dia setidaknya akan mencapai puncak tingkat kaisar, dan akan menjadi seseorang yang sepenuhnya bisa menjadi lengan kanan atau kiri mereka. Dan saat dia menjadi seorang ksatria, dengan murid ksatria, apakah itu perang atau menjelajahi daerah rahasia alam semesta, pertempuran wilayah luar dan lain-lain, dengan siswa dan guru yang bekerja bersama ada jaminan keberhasilan yang lebih tinggi. Orang lain mungkin menikam atau membunuh orang lain dan lain-lain, namun hal-hal semacam ini hampir tidak pernah terjadi antara siswa dan guru. Siapapun yang berani membunuh gurunya, jika ketahuan, mereka akan dijadikan musuh publik. Apakah kamu sudah memutuskan? Yan sejati memandangnya, lalu, siapa yang akan kamu pilih menjadi gurumu? Aku, Luo Feng ragu-ragu. Jangan ragu, prajurit mana yang tidak memiliki sekelompok guru? Kaisar Truyan tertawa keras. Saat itu, aku juga naik dari seorang prajurit yang lemah ke sekelompok guru. Kemampuan seorang guru sangat terbatas. Demi pertumbuhan umat manusia, secara alami tidak ada batasan untuk satu orang yang hanya memiliki satu guru, itu hanya akan menyia-nyiakan bakat kamu. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Ada banyak ksatria, namun aku tidak tahu harus memilih mana, kata Luo Feng. Di dalam, dia berpikir untuk mendapatkan pemimpin istana Tianxi. Itu tidak bisa membantu. Pemimpin istana Tianxi tidak pernah mengirim surat. Sedangkan untuk 300 ksatria lainnya, Luo Feng sebagian besar bahkan tidak mengenalinya, dia tidak tahu siapa yang kuat atau lemah. Surat yang mereka semua kirimkan hanya menjelaskan secara singkat kemampuan mereka, namun Luo Feng secara alami memahami teori overselling satu diri, dan bahwa tidak semua yang mereka katakan dapat dipercaya. Biarkan aku merekomendasikan kamu satu. Yan sejati tersenyum. Luo Feng tertegun. Pemimpin kota kekacauan primal. Benar Yan menekankan. Luo Feng terkejut. Pemimpin kota kekacauan primal. Makhluk super yang menjaga tanah suci umat manusia itu sendiri. Dengan triliunan ras lain yang mengincar tanah suci ini terus-menerus, pentingnya lokasi ini hanya bisa dibayangkan.
Namun setelah sekian lama, tidak ada ras lain yang berani datang menyerang kota kekacauan utama ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk ini. Bagaimanapun guru, dia tidak mengirimi aku surat apapun, kata Luo Feng. Apakah aku secara pribadi mempromosikan diri sendiri? Tidak, Kaisar Truyan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum mengirim surat, dia mengirim seseorang untuk memberitahuku, bahwa dia bersedia untuk menganggapmu sebagai muridnya. Mendengar itu Luo Feng tertegun. Hahaha, posisi dan status pemimpin kota sangat tinggi. Meskipun penampilan kamu tidak buruk, kamu masih belum mendapatkan hak untuk menjadi muridnya yang sebenarnya. Kaisar Truyan tertawa keras. Murid-muridnya semua biasanya terdiri dari para ksatria. Tentu saja, bahwa Kedi adalah muridnya juga. Tapi dibandingkan dengan Kedi, kamu masih agak lebih lemah. Luo Feng mengangguk dan menerimanya. Kedi telah melewati wilayah dasar gunung-gunung di jagat raya, penguasa domain, dan tingkat penguasa sektor. Pada saat dia menjadi penguasa sektor, kekuatannya mirip dengan tingkat kaisar yang abadi, yang bahkan mampu membunuh tingkat resmi. Dikatakan bahwa pemahaman hukumnya di tingkat penguasa sektor mampu melewati tingkat ke-20, kalau tidak, ia tidak akan dapat menggunakan badan jajaran sektoralnya untuk membunuh level abadi di tingkat resmi. Benar-benar jenius. Hanya dia yang diterima sebagai murid. Pemimpin kota juga telah meninggalkan tablet kekacauan primal, apakah kamu tahu yang mana? Ucap Truyan tersenyum pada Luo Feng. 52 tablet, Luo Feng terkejut, dalam benaknya nama masing-masing tablet muncul. Tablet alam semesta, kata Yan sejati. Tablet peringkat kedua, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. 52 tablet kota kekacauan. Tablet kapak besar adalah nomor 1 dan tablet semesta adalah nomor 2. Tablet kapak besar ditinggalkan oleh pencipta aula kapak besar, dan tablet semesta ditinggalkan oleh pemimpin kota kekacauan utama. Dari sini, dapat dilihat bahwa pemimpin kota ini harus berada di antara 3 makhluk puncak teratas dari seluruh umat manusia. Dia menjaga kota kekacauan utama untuk era yang tak terhitung jumlahnya, membuat ras lain yang tak terhitung jumlahnya tidak berani masuk. Meskipun ksatria lain akan menganggapmu sebagai murid mereka, dan pemimpin kota hanya membawamu dalam namanya, namun bahkan dalam nama, jika kamu melakukannya dengan semangat suatu hari nanti, kamu akan bangkit untuk menjadi muridnya. Benar, Yan tersenyum. Dengan dia sebagai gurumu, tidak ada seorang manusia pun yang berani mengacaukanmu. Insiden seperti Kaisar Yanzu yang mengacaukan kamu, tidak akan pernah terjadi lagi. Tentu saja, para pejuang dari ras lain tidak akan peduli padanya. Luo Feng mengangguk. Ras lain, benar, umat manusia hanyalah satu ras lain dan para pejuangnya, dan makhluk-makhluk besar mereka serupa dengan pendiri aula kapak besar, mereka ada. Bahkan ras Yansen ditinggalkan oleh makhluk besar. Warisan catatan iblis, warisan gunung es, mereka mungkin ditinggalkan oleh ras lain juga. Alam semesta luas dengan banyak makhluk kuat, memang penting untuk selalu rendah hati. Aku sudah memutuskan, Luo Feng mengangguk, aku akan mengambil pemimpin kota kekacauan utama sebagai guruku. Hahaha, Kaisar Truyan mengangguk puas. Namun, lihatlah kesatria 9 pedang dulu, dan katakan padanya tentang keputusanmu. Dia adalah ksatria yang bertanggung jawab atasmu. Begitu dia tahu kamu mengambil pemimpin kota kekacauan utama sebagai guru kamu, dia tidak akan berani mengatakan apa-apa juga. Dia adalah salah satu dari orang-orang top di perusahaan virtual jagat maya. Orang top di perusahaan virtual jagat maya. Luo Feng tidak tahan lagi. Dia benar-benar ingin melihat makhluk ini secara pribadi, yang merupakan makhluk puncak sejati. Dibandingkan dengan pendiri aula kapak besar, dia tidak mungkin terlalu jauh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjaga tanah suci umat manusia, dan menghentikan semua ras lain dari penyerangan negara lain? Luo Feng tidak bisa menunggu lagi, ia cepat-cepat terhubung ke alam semesta virtual dan menuju ke ruang khusus Kaisar 9 Pedang, dengan hormat mengunjunginya. Kaisar 9 Pedang jauh lebih sopan kepada Luo Feng kali ini. Tentu saja, begitu dia tahu pemimpin kota menerimanya sebagai murid utama, Ksatria 9 Pedang tidak berdaya untuk menghentikannya. Bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin kota kekacauan utama. Bahkan sebagai murid sejati, posisi Luo Feng masih jauh lebih tinggi daripada murid ksatria lainnya. Hahaha, kamu tampak tidak sabar, ucap Ksatria 9 Pedang berkata di atas tahtanya. Dia menatap ke bawah dan tersenyum, karena pemimpin kota telah memberikan perintah, maka cepatlah dan pergi.
Ingat, seharusnya tidak pernah ada rasa tidak hormat sebelum dia. Dia telah menjadi penjaga tanah suci umat manusia selama berabad-abad, yang tak terhitung jumlahnya, kontribusinya bagi umat manusia tak terukur. Ya, ksatria, Luo Feng membungkuk hormat. Setelah itu dia menghilang. Pada waktu bersamaan, Luo Feng berjalan keluar dari kediaman gurunya Kaisar Truyan dan mengikuti jalan setapak yang luas ke kediaman pemimpin kota. Dari jauh, dia sudah bisa melihat istana yang megah. Pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Pintu masuk utama kediaman pemimpin kota dibiarkan terbuka, dengan orang-orang yang sering masuk dan keluar. Luo Feng mengikuti jalannya yang biasa. Di masa lalu, dia selalu menuju ke tablet 9 jagat, namun kali ini, dia menuju untuk mengunjungi pemimpin kota. Rumah besar pemimpin kota, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju area yang dijaga ketat. Daerah luarnya semua longgar dan bebas. Namun di bagian dalamnya terdapat penjaga di seluruh penjuru istana. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa melihat bahwa semuanya adalah tingkat abadi. Seketika dua penjaga secara bersamaan menghalangkan tombak mereka, dan menghentikan Luo Feng, serta menatapnya dengan dingin. "Aku Luo Feng, aku di sini untuk mengunjungi pemimpin kota," kata Luo Feng dengan hormat. "Pemimpin kota bukan orang yang bisa kamu kunjungi sesuka hati." Salah satu penjaga yang tersambar petir menatapnya dengan dingin. Tanpa perintahnya, bahkan seorang ksatria tidak akan bisa melihatnya. Baginya untuk benar-benar menjadi penjaga pemimpin kota kekacauan utama, itu adalah sesuatu yang sangat terhormat. Ini adalah pemimpin kota kekacauan utama, yang berada di nomor 1 di perusahaan virtual Jagat Maya, sebagai otoritas sejati. Para bawahan akan bertarung hanya untuk menjaga tempat itu. Meskipun mereka hanya penjaga, otoritas mereka memungkinkan mereka untuk menghalangi siapa saja, bahkan jika itu para ksatria. Ketika mereka mewakili pemimpin kota kekacauan utama, silakan periksa. Luo Feng tersenyum, "Aku memang menerima perintahnya untuk datang ke sini." Sekelompok tingkat abadi sekitarnya semua memandang Luo Feng. Benar, tanpa perintah pemimpin kota, mengapa pejuang kecil ini berani datang ke sini sejak awal? "Tolong tunggu, aku akan pergi memeriksa." Penjaga yang tersambar petir tidak lagi memiliki ekspresi dingin, dia tersenyum penuh semangat. "Kamu Luo Feng." Setelah beberapa saat, penjaga itu tampak terkejut padanya. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. "Masuk, ksatria Guiyi sedang menunggu kamu di dalam." Penjaga itu berkata dan menarik blokade, memberikan jalan kepada Luo Feng untuk masuk. Luo Feng tersenyum dan memasuki istana, ketika kelompok penjaga yang abadi semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sangat jarang, bahkan dalam 100 juta tahun terakhir, bagi seorang penguasa domain atau penguasa sektor, untuk dapat memasuki kediaman pemimpin kota, ini adalah tempat tinggalnya. Dia mengikuti jalan setapak yang luas dan dengan cepat mencapai alun-alun batu utama. Dia melirik ke kejauhan, melihat seorang pria botak berjubah merah berapi-api. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dia tampak tenang. Hanya dengan melihat pria ini, Luo Feng tidak bisa menahan tawa, merasa seolah-olah dia telah menyatu ke dalam ruang yang luas dan tenang. Segala sesuatu tentang dia sepertinya menghilang, hanya menyisakan lelaki botak itu. Luo Feng tertegun saat dia bangun. Apa yang menakutkan? Istana Tianxi, ksatria yang abadi, ksatria Si Huo, ksatria 9 pedang, aku merasa ksatria ini semuanya sangat kuat. Dan meskipun pejabat tingkat kaisar kuat, aku masih bisa samar-samar menentukan kekuatan mereka. Adapun pria ini yang ada di depan aku tidak tahu sama sekali, dia harus menjadi seorang ksatria. Luo Feng langsung mengkonfirmasi, dia harusnya ksatria Guiyi yang disebutkan para ksatria. Luo Feng berjalan menuju pria botak berjubah merah. "Aku ksatria Guiyi, aku di sini untuk menerima kamu atas perintah guruku." Dia tersenyum. Energi yang dipancarkannya memiliki pengaruh langsung pada jiwa Luo Feng. Luo Feng menyapa ksatria Guiyi. Luo Feng membungkuk hormat. "Ikuti aku," kata ksatria Guiyi. "Ya," Luo Feng berkata dengan hormat dan mengikuti. Ksatria itu menuntun Luo Feng melewati ruangan yang besar, tersenyum ketika dia berbalik ke arahnya. "Guru bersedia mengambil kamu sebagai muridnya yang utama, dan dari apa yang aku lihat, tampaknya kamu sudah setuju." "Ya," Luo Feng mengangguk. "Karena kamu sudah menjadi muridnya, kamu tidak perlu memanggilku ksatria Guiyi lagi. Panggil saja aku senior kedua saja."
Kesatria Guiyi tersenyum. Aku pergi di bawahnya sangat awal, maka aku menjadi senior kedua. Dia memiliki murid-murid lain di bawahnya dengan banyak dari mereka lebih kuat daripada aku. Bagaimanapun dia mendukungku, maka aku bisa tetap dekat dengannya. Luo Feng berkata, salam senior kedua. Satria Guiyi tersenyum dan berbicara saat mereka berjalan. Guru memiliki 3 tubuh besar, satu di kota kekacauan utama ada di sini untuk membunuh dan menghukum. Karenanya, kamu harus sangat hormat, kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Ya, Luo Feng terkejut saat dia menjawab. Pemimpin kota kekacauan yang sesungguhnya itu sebenarnya memiliki 3 tubuh, dan yang tersisa di kota adalah untuk pembunuhan dan hukuman. Hanya 1 tubuh miliknya yang cukup untuk menjaga seluruh kota kekacauan utama. Jika begitu, kekuatan yang dia miliki secara total tidak terbayangkan. Sebenarnya, pemimpin kota yang memiliki 3 tubuh itu bukan rahasia sama sekali. Yang kuat masih yang kuat, karenanya dia dihormati. Dia telah membantai, dan membunuh banyak pejuang lain dari ras lain. Ketiga tubuhnya terkenal di seluruh triliunan ras di alam semesta, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekacauan reruntuhan primal, Luo Feng melihat ke halaman yang tenang di depan. Ada sebuah tablet batu di sana dengan 3 kata di atasnya. Guru ada di dalam, kata Ksatria Guiyi dan membawa Luo Feng. Luo Feng melangkah maju. Waktu dan ruang bengkok. Awalnya, mereka berada di kediaman pemimpin kota, namun begitu dia melangkah ke halaman, dia merasakan bintang-bintang dan segalanya melengkung, dia telah memasuki dunia tanpa batas. Tanah yang tak berujung di hadapan mereka, dengan tubuh-tubuh di sekitarnya. Beberapa sama besarnya dengan planet, beberapa lebih kecil dari manusia, namun mereka semua memancarkan energi yang menakutkan. Ini, mungkin adalah reruntuhan pertempuran puncak yang menakutkan. Luo Feng dan Ksatria Guiyi berjalan melewati reruntuhan yang tak berujung. Guru, Ksatria Guiyi tiba-tiba berteriak. Luo Feng terkejut menemukan seorang pria tinggi 3 meter dan kokoh di kejauhan. Dia mengenakan baju besi merah tua yang sangat kompleks dengan sepatu bot, dan ekor ular membentang dari baju besinya di belakang. Ketika pandangan Luo Feng mendarat padanya, dia merasakan jiwanya bergidik di dalam. Dia hanya melihat bayangan pada awalnya, namun sekarang dia melihat hukum alam semesta yang tak ada habisnya, hukum alam semesta yang luas, dan niat membunuh yang muncul darinya. Itu membuat jiwa Luo Feng benar-benar tunduk. Tidak ada rasa perlawanan. Luo Feng, suara yang sangat normal bergema. Ilusi sebelumnya benar-benar hancur ketika Luo Feng sekali lagi melihat pria itu, berdiri di depan mereka. Pria berarmor merah ini dengan ekor ular berbalik untuk menatapnya, ada 2 tanduk merah di dahinya dengan ukiran aneh pada mereka. Itu tampak jahat dan menakutkan, namun matanya tenang seperti lautan luas, seperti ruang tanpa akhir, itu membuat seseorang tenang dalam hatinya. Luo Feng menyambut tuan pemimpin kota. Ucap Luo Feng yang kemudian berlutut. Mengerikan, terlalu menakutkan. Luo Feng bergidik di dalam dirinya. Pandangan pertama itu, aku pikir aku sedang menatap hukum alam semesta sendiri. Benar, ini adalah level di mana seseorang menjadi hukum. Si Luo Duo juga mengatakan demikian, dewa binatang itu menyatu dengan hukum. Setiap tindakan memicu mereka, bahkan patung itu memiliki hukum di dalamnya. Dan pemimpin kota kekacauan utama, sejak dia mencapai level ini, tentu saja dia membawa hukum di dalamnya. Hanya menatapnya, itu seperti melihat energi kuat yang dimiliki hukum. Ini adalah ranah ekstrim, yang pasti melebihi para ksatria, makhluk puncak sejati dari alam semesta yang luas. Penampilanmu tidak buruk, pertemuanmu juga cukup banyak. Dia memandang Luo Feng dan tersenyum. Luo Feng mendengarkan dengan hormat. Namun di dalam dirinya, dia panik, karena dia merasa seperti tatapan pemimpin kota bisa melihat melalui dirinya sepenuhnya. Itu hampir seperti tidak ada rahasia yang bisa dia simpan darinya. Tubuh Mosa aku menjaga inti bersamanya dan dia bersembunyi di dunia cincin. Aku sudah memperbaiki cincin itu, aku akan tahu jika ada yang memindai. Dan jika ada yang memindai inti aku juga harus tahu itu, namun kekuatan pemimpin kota ini sulit dipercaya, sulit untuk dikatakan. Dia adalah pemimpin kota, dia tidak akan repot-repot memindai cincin duniaku. Aku telah melihat rekaman upaya jembatan surgawi kamu hampir selesai dengan 108 keajaiban ruang. Pemimpin kota tersenyum, dan sudah kurang dari 90 tahun saat ini di kota kekacauan utama.
Untuk hampir menyelesaikan 108 keajaiban dalam jangka waktu ini, tidaklah buruk. Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Kamu melewati level ke-13, itu harus dari kehadiran Dewa Binatang yang kamu dapatkan dari Lembah Dewa Binatang, ras tanduk emaskan, kata pemimpin kota. Ya, kata Luo Feng. Namun di dalam dia bergidik. Mengerikan, meskipun dugaan pemimpin kota agak salah, itu tidak sepenuhnya salah. Ketika Luo Feng telah menyalin triliunan patung Dewa Binatang tidur yang besar, di Lembah Dewa Binatang buas, itulah bagaimana ia mendapat sedikit kehadiran. Patung Dewa Binatang kecil yang ia dapatkan tidak bisa disalin sama sekali. Saat dia menyalin terlalu banyak, alam semesta akan menghukumnya, hanya patung yang ditinggalkan si Luo Duo yang mungkin. Untuk dapat memahami sedikit kehadiran itu sudah tidak buruk. Pemimpin kota berkata, apakah kamu bersedia menjadi muridku yang sejati? Aku bersedia, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota mengangguk. Dia, yang berdiri di puncak kemanusiaan, meskipun seorang jenius itu penting, dia sangat jelas bahwa beberapa orang mungkin memiliki kecepatan pemahaman yang lambat. Bagaimanapun juga, setelah terus-menerus menembus batas mereka juga bisa menjadi ksatria. Karena itu, kecuali jika itu benar-benar jenius 10 juta era, dia tidak akan peduli. Bahkan jenius seperti itu, dia masih akan mengamati untuk sementara waktu sebelum benar-benar menerimanya sebagai murid sejati. Aku tahu Kaisar Truyan menukar setengah bagian atas formulir Nansen 7 untuk kamu, kata pemimpin kota, dan karena kamu benar-benar dapat memahami sedikit kehadiran Dewa Binatang buas, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat dalam penggabungan hukum. Namun, penggabungan hukum, puluhan ribu kali lebih sulit daripada hanya memahami satu hukum. Aku akan memberimu waktu, 3000 tahun. Kata pemimpin kota, jika kamu dapat menyelesaikan bentuk pertama dari bentuk ke-7 persenjataan Nansen dalam 3000 tahun di sini di kota kekacauan utama, aku akan menerima kamu sebagai murid aku. Pemimpin kota berkata kepada Luo Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.